Oke, baik kita akan lanjut. Kalian sudah nonton video yang pertama? Kalau udah nonton, baru kalian boleh nonton video kedua. Tapi kalau belum nonton, silahkan tonton dulu video yang pertama. Oke? Baiknya udah nonton, mari kita akan lanjut pembahasan selanjutnya. Sekarang yang akan Bapak bahas adalah mengenai tata nama senyawa alkana. Oke, tata nama senyawa alkana. Nah, tata nama senyawa alkana ini unik sebenarnya. Kita sebelum belajar tentang cara menomorkan, cara apa, kita harus belajar dulu tentang bagaimana aturan ketika kita ingin menamakan sebuah senyawa alkana. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang apa sih aturannya, gitu kan? Aturannya apa aja? Aturannya itu apa aja sih sebenarnya? Gitu ya. Oke. Aturan yang pertama adalah ketika kita hendak menamakan sebuah senyawa alkana, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita fokus pada rantai karbon terpanjang. Oke. Yang pertama adalah fokus pada rantai karbon terpanjang. Cari yang paling panjang tuh yang mana gitu jalannya. Oke. Ketika kalian sudah menemukan rantai karbon terpanjang, langkah kedua adalah kalian utamakan bagian yang dekat dengan cabang. Oke. Jadi setelah tahu nih rantai terpanjang, oh ternyata rantai terpanjangnya ini berbentuk lurus atau berbentuk L, gitu kan ya? Atau berbentuk semacam huruf S atau apa gitu. Nah, ketika sudah tahu tentang rantai terpanjangnya, yang langkah kedua adalah kalian cari atau utamakan ke bagian yang dekat dulu dengan cabang. Oke, bagian dekat dulu dengan cabang itu yang perlu kalian utamakan. Setelah itu, setelah sudah difokuskan ke bagian dekat cabang, ya udah kan tinggal menomorkan aja. Contoh ya, contoh, misalkan sini contohnya. Oke, ini Bapak kasih contoh. Ada 3 contoh nih Bapak mau kasih kalian. Oke, Bapak ambil dulu gambarnya di sini. Di drive, di penyimpanan Bapak ya. Nah, contoh yang pertama tuh yang gampang-gampang dulu aja kan. Nah, ini contohnya pertama. Nah, ini soalnya, ini jawabannya. Nah, langkah pertama kita dikasih contoh ada soal CH3, ini CH2, strip CH, strip CH3, strip CH3 ke bawah. Pak, mungkin kan awal-awal ketika melihat ini apa sih Pak? Maksudnya saya nggak paham nih Pak. Nah, langkahnya adalah kalian nih tanda strip di sini bukan sembarang tanda orang nganggur ngasih strip yang enggak. Tapi tanda strip di sini adalah tanda yang mewakili satu atom H yang berikatan satu sama lain. Jadi contohnya gini, CH3 kan harusnya CH4 di sini kan. Nah, makanya satu atom H di sini berikatan dengan atom CH2 yang di sini. Pak, kenapa Pak? Di sini kok CH2? Karena tadi CH2, H yang satu berikatan dengan CH3, H yang satunya lagi berikatan dengan CH. Pak, ini lagi Pak, kok di sini CH3, di sini 2, CH, nanti lama-lama cuma C doang dong Pak. Bisa jadi lama-lama C. Nah, tadi gini, kalau CH3, kalau dia berikatan 1, maka dia cuma berikatan 1 ya, disebutnya makanya CH3. Nah, ketika dia berikatan kiri sama kanan, maka di sini CH2. Ketika dia berikatan kiri, kanan, sama bawah, maka disebutnya CH. Di sini ditulisnya. Kalau berikatan kiri, kanan, atas, bawah, maka ditulisnya cuma C doang. Karena garis ini adalah menggambarkan ikatan antara atom hidrogen dari kedua unsur ini, kedua senyawa ini. Nah, kita lihat. Tadi, aturan pertama adalah kita fokus pada rantai karbon terpanjang. Kita lihat nih dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Kalau kita ambil lurus ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Bisa nggak kalau kita ambil gini? 1, 2, 3. Nggak bisa. Karena kan 3. 3 itu masih kalah sama 4 kan? Berarti yang harus kita ambil adalah 4. Bisa nggak kira-kira jadi 5 di sini? Kita cari dulu. Kalau misalkan di sini nggak bisa jadi 5 ya udah cukup 4. Sekarang kita lihat. Tadi yang lurus berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak mengambil dari kanan, dari sini. 1, 2, 3, 4. Sama kan ya? Kalau Bapak mengambilnya sampai ke bawah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Bapak hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti rantai terpanjangnya adalah 4. Nah, kalau 4 ini udah ketahuan kan? Berarti kalau misalkan rantai terpanjangnya 4, berarti dia pasti butana nih. Karena ada 4 atom C. Nah, selanjutnya adalah kita utamakan bagian yang dekat dengan cabang terlebih dahulu. Bagian yang dekat dengan cabang. Nah, kita bisa mulainya bagian dekat dengan cabang. Bisa nggak kita mulai dari sini? 1, 2, 3, 4.
Nggak bisa, karena di sini jauh banget. Cabangnya mana? Cabangnya antara ini sama ini. Oke, cabang itu kan tahu ya cabang ya. Jadi kayak ya cabang lah gitulah. Nah, kita harus utamakan bagian dekat dengan cabang. Kalau misalkan kita ambil dari kanan, bisa nggak? Satu, dua, tiga, empat. Bisa. Karena dekat dengan cabang di sini cabangnya. Kalau kita ambil dari bawah, bisa nggak Pak? Saya mau ambil dari bawah lah Pak, biar beda dari yang lain. Satu, dua, tiga. Nggak bisa tadi. Karena rantai depannya harus empat. Yang paling panjang. Berarti satu, dua, tiga, empat. Nah, di sini pada pembahasan di sini, nah dia ngambil rantainya itu mulai dari kanan. Satu, dua, tiga, empat. Lalu di sini sama dia dikotakin. Sama dia dikotakin. Nah ini, 4 atom C terpanjang ini disebutnya sebagai butana. Nah, butana ini memiliki gugus alkil namanya metil. Tadi itu CH3, ini metil ya. Nah, si metil ini nempel pada CH yang di urutan kedua. Kayak gitu, makanya nanti namanya jadi 2 metil butana. Pak, sekarang gini, Pak, 2, 1, 3, 4 itu dapat dari mana sih, Pak? Gitu kan. Mungkin kalian tuh pasti bakal tanya kayak gini. 1, 2, 3, dan 4 itu adalah penomoran. Tadi, aturan yang kedua, utamakan bagian dekat dengan cabang. Bagian yang paling dekat dengan cabang itu adalah bagian yang dimulai perhitungan. Oke, maka dimulai dari sini 1. Terus ke sininya 2. Ke sininya 3. Dan ke sininya 4. Jadi penomoran ini nggak bisa asal-asalan, teman-teman. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan rantai terpanjang, langkah selanjutnya adalah kalian nomorkan sesuai dengan yang dekat dengan cabang. Kayak gitu, itu nomor dari kanan, 1, 2, 3, 4. Lalu dibulutin, makanya disebutnya sebagai butana. Nah, butana ini punya gugus metil yang terikat pada bagian nomor 2. Makanya namanya adalah 2, namanya adalah di bawah ya, 2 strip metil, gugus alkil dulu yang kita tulis ya, metil baru rantainya. Nah, kayak gitu cara menulisnya. Maka aturan yang ketiga adalah cara menulis adalah angka cabang yang berikatan ya, yang berikatan dengan gugus alkil, terus strip gugus alkilnya itu sendiri, baru yang terakhir adalah rantai karbonnya. Kayak gitu ya. Angka yang berikatan dengan gugus alkil, sini Bapak kasih warna yang berbeda deh, biar kalian bisa ngeh gitu loh. Ini Bapak kasih warna biru, biru ini boleh. Terus gugus alkilnya ini Bapak kasih warna hijau mungkin boleh ya. Hijau. Nanti karbonnya Bapak kasih warna hitam lah ya. Dan karbon itu hitam gitu. Nah, warna hitam ya. Jadi seperti ini. Jadi angka cabang yang berikatan gugus alkil, nah 2 ini adalah angka cabang yang berikatan dengan gugus alkil. Tadi warnanya warna biru ya. Terus si metil ini adalah gugus alkilnya. Gugus alkil tadi warnanya apa? Hijau. Di sini. Oke, hijau. Dan butana ini adalah rantai karbonnya. Nah, itu adalah cara penulisan dari tata nama senyawa alkana. Ini contoh yang pertama. Pak, punya contoh yang kedua nggak, Pak? Ada dong contoh kedua. Di sini Bapak enter dulu ya. Biar enak nanti kelihatannya. Apa mau Bapak hapus? Oke, Bapak hapus aja biar fokus ke sini. Jadi yang ini Bapak hapus dulu ya. Diingat nih. Bapak hapus. Oke, ini Bapak hapus lagi. Nah, contoh yang kedua. Oke, Bapak ambil dulu drive-nya. Bapak ambil dulu gambarnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak ngitung, bikinnya langsung di sini kan terlalu lama ya. Jadi Bapak save dulu bentuk gambar. Oke, soal yang soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Ini ada mulai bercabangnya banyak sekali nih ya. Mulai bercabangnya banyak sekali. Kita lihat di sini. CH3, CH, CH, CH2, CH3. Di sini CH3, CH3 ini maksudnya apa sih Pak? Maksudnya tadi sama. Langkah pertama adalah kita cari rantai paling panjang terlebih dahulu. Oke, kita hitung masing-masing. Berapa nih rantai terpanjang ya? Kalau kita rutenya ke sini berapa? 1, 2, 3. Nggak mungkin. Kalau rutenya agak panjang ke sini, kita lihat 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin. Kalau rutenya kita panjangin 1, 2, 3, 4. Aduh, masih tanggung ya. Nggak mungkin juga. Terus kita panjangin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi rantai terpanjang adalah 5. Tahu ya caranya ya? Hitung aja sampai yang paling panjang tuh, rute yang paling panjang yang lewat mana. Yang rute yang paling panjang ini yang harus digunakan. Tadi
contoh soal pertama kita dapat rute terpanjangnya 4. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua kita dapat rutenya 5. Gimana cara ngitung yang tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Pak, mau hitung dari atas bisa nggak Pak? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi rantai terpanjangnya adalah 5. Yang kedua adalah kalian utamakan bagian yang dekat dengan cabang. Nah, bagian dekat dengan cabang mana? Lewat atas atau lewat bawah? Lewat bawah. Berarti lewat bawah terlebih dahulu nomornya. Ya kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mulai dari satunya dari bagian bawah. Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, pembahasannya seperti ini jadinya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi penomorannya kan nggak bisa salah-salahan. Harus didahulukan yang dekat dengan cabang. Ini adalah cabangnya. Cabangnya ada metil. Metilnya ada 2. Yang satu nempel di nomor 2, yang satu lagi nempel di nomor 3. Lalu penamaannya adalah 2,3 dimetil pentana. Dapat dari mana Pak 2,3 dimetil pentana? Begini caranya. Oke, tadi ya, ingat ya warna angka itunya tadi warna apa tadi? Angkanya warna biru. Oke. Kenapa dia disebutnya 2,3? Nah, 2,3 itu lihat. Pertama, kita punya metilnya ada 2. Metil yang pertama di angka nomor 2 kita tulis 2. Koma dong. Kita lihat lagi. Terus metil yang ketiga nempelnya di angka berapa? Di angka atau di urutan ke-3. Kayak gitu. Strip. Ya kan? Strip. Strip. Kita lihat gugus alkilnya tadi. Gugus alkil itu kan ada metil, etil, propil, sama butil. Nah, kita lihat karena di sini dua-duanya metil, maka kalau misalkan kalau satu disebut metil saja, kalau dua disebut dimetil, kalau tiga disebut trimetil. Sebenarnya tinggal nambahin aja sih, sama berlaku juga buat etil. Oke, kalau satu itu mono itu nggak perlu ditulis. Kalau dua itu di, kalau tiga itu tri. Kayak gitu ya. Karena metilnya ada tiga, metilnya ada 2, ada di urutan nomor 2 dan 3, maka di sini sebutnya adalah dimetil. Tahu ya, dimetil berarti metilnya ada 2, di urutan 2,3. Nah, rantainya adalah apa? Rantainya tadi 5. Kalau 5 itu namanya apa? Pentana. Nah, kalian ketika membaca ini nih, membaca hal ini, kalian nggak perlu bingung. Cara bacanya gini, pertama pentana, oh berarti rantainya ada 5 nih, rantai karbonnya terpanjangnya ada 5. Udah kebayang sama kalian, oh rantai karbon panjang 5 tuh kayak gini. Nah, terus yang kedua lihat di sini, gugus alkilnya dimetil. Oh, berarti metilnya ini ada 2 nih. Ada 2 metil, ada 2 gugus alkil di sini. Nah, gugus alkil namanya metil. Lihat lagi angkanya 2,3. Oh, metilnya ini atau gugus alkilnya itu nempel di angka nomor 2 di urutan kedua dan sama urutan ke-3. Gambarnya ya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari rumus ke nama ya. Nanti minggu depan kita akan balik dari nama ke rumus. Oke? Gampang ya kayak gini ya.